Justeko, politiknya juga pop. Justeko, ruang publik Justeko. Baik, kami langsung mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung di www.anyustvmobile.com. Silahkan berikan komentar Anda terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini soal BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua. Apa yang menjadi keluhan Anda, wahai para pekerja tentu saja ya. Tapi langsung ke Pak Ghazali saja terlebih dahulu. Pak Ghazali yang Semarang, silakan. Ini manggilnya kita Effendi Senior. Baik, Pak, kalau dari Anda sendiri untuk menanggapi ini, PP yang terlambat keluar atau mungkin perubahan yang terjadi begitu cepat begitu ya, dan isinya pun juga menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi gini, di dalam Undang-Undang 40 itu ada satu lembaga, yaitu namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ya. Jadi lembaga ini diberi tugas untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi semua sistem penyelenggaraan yang dilakukan. Di samping melakukan pengawasan dan melakukan monitoring. Jadi kalau berkaitan dengan PP tadi, sebetulnya di awal tahun 2013, DJSN sudah menyiapkan draftnya. Oke. Di 4 RPP itu sudah lengkap. Sesuai dengan amanat undang-undang. Itu sudah disusun rapi, kemudian kita sampaikan kepada Menko Kesra. Karena memang undang-undang DJSN ini undang-undang yang unik. Undang-undang yang tidak ada memerintahkan kepada satu kementerian pun untuk melaksanakan undang-undang itu. Oke. Ya, biasanya kan undang-undang itu ada kepada menteri, tentu ini kan tidak. Sehingga waktu itu karena dalam undang-undang SJN itu ada DJSN memang lembaga, kita lah berinisiatif membuat rancangan itu semua. Tetapi DJSN bukan lembaga yang punya hak prakarsa. Yang punya hak prakarsa kementerian. Maka kita sampaikan kepada Menko Kesra waktu itu Pak Karena terkait dengan kesejahteraan rakyat ya, Kemenkesa ya. Nah, kemudian produk ini dideliver ke kementerian terkait. Menyangkut kesehatan itu dikirim ke Menkes, keluarlah produk PP Perpres yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Kemudian yang berkaitan PP program ini yang berkaitan BPJS Ketenagakerjaan ke Menteri Tenaga Kerja. Dan ini bergulir. Jadi awal 2013 itu terus bergulir ini. Bergulir terus didiskusikan. Ya, saya juga ikut rapat juga sudah lupa berapa kali saking banyaknya. Jadi kalau istilah kita itu udah digoreng cukup lama lah. Jadi ini konsultasi publiknya memang belum, tapi rapatnya banyak. Rapatnya sudah banyak ini. Jadi sehingga kemudian pada kira-kira bulan April itu sebetulnya udah final. April 2015. Wah, saya pikir April 2013. Baru dong berarti Pak. Memang amanat undang-undang itu mengatakan untuk PP yang berkaitan BPJS Ketenagakerjaan itu harus selesai paling lambat di akhir 2013. Nah, kalau kesehatan akhir 12. Tapi molor kan? Molor itu sampai, dan sebetulnya 2014 sudah. Nah, ini sebelum mau disampaikan ke Presiden, kemudian diminta disampaikan dulu ke Menko Perekonomian. Nah, saya terima tuh surat tembusan Bapak Menteri Tenaga Kerja. Ini draft sudah selesai. Sebelum kami sampaikan ke Bapak Presiden, mohon bagaimana dari Menko Perekonomian melihat ini. Oke, jadi artinya dari Pak Hanif Lakiri ini dikirimkan ke Bapak Sofyan Jalil sebagai Menko Perekonomian. Sebagai Menko, karena dari aspek dia sebagai pemerkasnya sebetulnya udah dilakukan. Jadi telatnya di Menko Perekonomian nih, kira-kira gitu. Di Menko Perekonomian bukan saya katakan telat, tapi dibahas lagi. Nggak apa-apa, kan saya yang bilang. Saya bilang. Dibahas lagi gitu. Oh, dibahas lagi. Dibahas lagi, dilihat lagi ini pasal-pasalnya. Jadi lama sebenarnya ya prosesnya ya. Kira-kira Pak, sesudah dibahas oleh Menko Perekonomian, dikirimlah ke Istana Presiden. Nah, belum. Belum. Karena begini, rencananya itu paket. Jadi tidak satu-satu mau naik. Jadi kan itu bersamaan dengan JKK, JKM 1 PP. Digabung itu. Jadi PP JKK dengan PP JKM itu. JKK jaminan kecelakaan kerja. JKM kematian. Jaminan kematian. Itu tidak begitu masalah karena itu yang membayar iurannya perusahaan. Dan kemudian yang menjadi persoalannya sebenarnya adalah isinya kemudian yang menimbulkan
gelombang Bukan protes opini. gitu dari pekerja. Ya, jadi membuat undang-undang itu kan sebenarnya kan biasa. Hari ini kita keluarkan, ditandatangani presiden, ya disahkan presiden. Hari ini juga berlaku itu biasa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana proses pembuatannya. Kalau PP kan ketika RPP. Nah, salah satu tahap yang harus dilalui itu adalah konsultasi publik. Ya, tadi saya katakan, kalau misalnya nanti publik terkena dampak dari peraturan tersebut, dia tidak kaget, dia bisa menerimanya. Itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tapi begini, memang ini masalah yang menurut saya tidak hanya di presiden sekarang, tapi presiden yang lalu juga. Bukan mungkin ada kesengajaan, tapi saya melihat memang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan ini agak ribet. Di presidennya Kang Dede nih ya, waktu Susah gini. yang lalu harus disebut presidennya Saya Kang Dede. misalnya pernah mengusulkan misalnya seharusnya di bawah presiden itu ada badan perundang-undangan tersendiri. Jadi kalau sekarang kan di bawah presiden itu ada perencanaan pembangunannya Bappenas, ada pengawasannya BPKP ditarik ke presiden. Tapi dasar basis untuk melakukan pembangunan Dulu kegiatan Badan itu Hukum Nasional? kan itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi oke. dia sektoral jadinya. Nah, kalau ditarik ke sana, maka kemudian komunikasinya itu cukup. Kalau sekarang yang menghandle itu sebelum ke presiden itu adalah Setnek dan Sekap. Dan itu tidak cukup karena hanya satu biro saja. Padahal masalah perundang-undangannya itu dari Sabang sampai Merauke. Tidak cukup dan sudah pernah salah-salah. Baik. Ya, itu, enggak, saya yang Pak Effendi yang ngomong. Iya, saya yang ngomong karena itu Effendi yang pernah. ngomong gitu. Enggak pernah dong karena ada yang presiden tanda tangan, dia belum baca katanya disampaikan ke depan publik. Dan yang kedua, ada dirjen yang dilantik tidak memiliki keputusan presiden sampai rapat di DPR menolak karena menanyakan, Anda ada nggak kepresnya? Kalau nggak ada, Anda pulang dulu cari kepresnya, baru kita rapat lagi. Paling nggak itu ada ya. Ditanya ke Mas Dede Yusuf ini, kita selama ini kan juga ada berapa ya kejadian, kemudian ada kepres atau PP yang keluar, ada gelombang protes, tapi revisi memang cepat. Antisipasi atau tanggapan terhadap itu cepat. Jadi ini kalau menjadi suatu kebiasaan itu nggak baik juga ya. Artinya udahlah keluar dulu, nanti kalau protes tinggal direvisi gitu. Kecepatannya baik kali ya. Kecepatannya baik. Kecepatan tinggi. Sebetulnya undang-undang ini kalau kita melihat pada masa ekonomi lagi normal, sebenarnya nggak masalah. Oh gitu. Gitu. Kalau masa ekonomi normal Kalau ya. ekonomi Artinya normal ketika tidak kita masalah, berbicara pertumbuhan ekonomi itu di atas 6%, ya ini sebetulnya nggak terlalu membebankan karena iurannya bisa tinggi. Kalau ini kan iurannya kan hanya 5%. Karena kalau kita bicara iuran 15%, manfaatnya juga lebih besar. Subsidi daripada pengusaha kepada pekerja juga lebih besar. Tapi kan kondisi ini sekarang kita melihat pertumbuhan ekonomi lagi turun. Sekarang konon katanya mungkin di bawah 5. 4,7 kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian kita melihat harga-harga sudah naik. Ya, kondisi-kondisi sekarang terjadi mulai gelombang PHK sudah mulai. Oke. Artinya apa? Artinya pekerja ketika dia sudah tidak punya hopes lagi, harapan lagi, dia berharap dari JHT. Misalnya untuk modal usaha dan sebagainya. Tiba-tiba angkanya berubah dari 5 tahun yang dia biasa menjadi 10 tahun. Jadi permasalahannya adalah kondisi yang memang ekonomi kita konon katanya lagi lesu. Ini ada beberapa indikator-indikator loh katanya ya. Nah, indikatornya disusun sangat sederhana tapi ilmiah. Jadi misalnya kalau kita datang ke warung-warung katanya, itu harga masih sama. Cuma potongan dagingnya makin kecil. Nah, ini serius. Serius. Jadi harga masih sama, potongan daging makin kecil. Lalu katanya orang yang menggunakan mie instan, sebutlah merek apa saja itu menurun. Kemudian penggunaan toiletries, alat-alat buat mandi pun menurun. Terakhir tuh katanya di Tanah Abang ya, itu saya baca hari ini di Jakarta Post, menurunnya lebih dari 30% ya. Nah karena itu ini menjadi penting, JHT ini disamakan dengan jaminan sekiranya teman-teman kita para pekerja ini nanti pulang kampung dulu kan merayakan Lebaran. Begitu balik ternyata harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Anda di PHK. Tapi kan namanya sudah sesuai itu, Mas. Mungkin karena Presiden mikir ini kan jaminan hari tua, jadi diambilnya di hari tua. Betul. Jadi juga. usia 56 tahun itu Bukan dianggap jaminan tua hari ya? muda kan? Enggak, bukan jaminan berhenti kerja atau pensiun. Dan bukan jaminan hari muda. Iya. Memang latar belakang lahirnya Undang-Undang 40 itu, paket program JHT itu kan disiapkan untuk hari tua. Nah itu kan. Tidak ada kaitannya dengan PHK. Oke. Karena persyaratan dapat JHT itu hanya 3. Pada saat dia mencapai usia pensiun, 56 dong PP ini meninggal dunia. meninggal dunia. Yang ketiga dia mengalami cacat total tetap. Oke. Nah, kalau 3 syarat ini dia penuhi. Dan tetapi di samping itu kalau dia sudah mengiur lebih dari 10 tahun, Masih dia boleh? boleh mengambil sebagian Berapa persen? sejumlah batas tertentu. Undang-undang tidak menyebutkan persentase. Hanya sebagian sampai dengan batas tertentu.
Nah sebagian batas tertentu itu diartikan itu yang 10%, ributlah itu buruh, itu salah satu. Kalau berkaitan jangka waktu itu, sebetulnya begini, sosialisasi itu nggak perlu nunggu PP-nya keluar, sebab di dalam Undang-Undang BPJS di salah satu pasal mengatakan bahwasanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus mensosialisasikan produk-produk SJSN dan BPJS. Termasuk tentu yang berkaitan 10 tahun. Itu harusnya 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Sudah atau dikonsultasi 11 tahun yang publikan lalu. atau disosialisasikan? Harus sudah dikonsultasikan. Ya, tapi kalau Kira-kira memang sampai begitu. dengan saat ini kan memang konsultasi publiknya tidak ada begitu, tapi sudah berjalan apa Ya. yang menjadi produk dari pemerintah. Ya itulah yang menjadi persoalan yang sekarang yang kita Ya, lihat di masyarakat. Tapi orang bisa bilang gini Ya. loh, Rizka ya. Waktu dulu Pak SBY yang pimpin kan ekonomi bagus, di atas 5% dan segala macam. Kenapa nggak pada waktu itu dituntaskan peraturan pemerintahnya? Saat itu juga PP untuk jaminan kesehatan juga di ujung-ujung juga itu. Iya, enggak, makanya saya tanya ke... Sama juga dengan sekarang. Iya, makanya saya tanya ke Kang Dede. Mungkin ada sesuatu apakah gerangan? Justru karena sedang bagus, jadi asumsinya bahwa ke depan ini 3-4 tahun masih bagus. Kalau kita bicara undang-undang SJSN itu tahun 2004. Berarti itu zaman presidennya juga masih Bu Mega. Oke. Ya kan? Lebih lama lagi nih. Jadi kalau mau ditarik lama-lama, Iya, iya, nggak benar. bisa. iya. Gak apa-apa, malam ini saya kasih tahu aja mulainya dari Bu Mega nih. Nah, meaningsnya, poin utamanya adalah, mari kita kembali kepada esensi. Ini Ya. kita bukan soal kapan ditandatangannya. Iya. Ini uang bukan APBN. Oke. Ini kita tidak berbicara APBN sepeser pun tidak ada di situ. Ini uangnya pekerja. Misalnya Mbak Rizka, Ya. beliau dulu ikut jam sostek. Iya. Setiap bulan dipotong. Iya. Dibayar urunan antara pengusaha dengan pekerja itu sendiri. iya. Nah artinya dalam dirinya Mbak Rizka juga ingin dong saya nabung, masa sih saya nggak boleh ngambil, kira-kira begitu. Iya. Iya. Nah pemerintah dalam konteks ini BPJS Tenaga Kerja itu hanya mengelola dan bahkan boleh menginvestasikan sejumlah nilai. Dan saat ini alokasi anggaran yang sudah terkumpulkan itu mencapai 200 triliun. Oke. Gitu, kira-kira demikian. Nah ini uangnya bukan uang negara, ini uang rakyat. Uangnya Rizka. Uangnya sebagian- Rizka. Uangnya Rizka, itu- saudara-saudara. Dan itu sebagian besar JHT ya? Ya, Pak Ghazali ya? Gila, saya agak duga uangnya Rizka dan kawan-kawan bisa sampai 200. Kawannya banyak, Iya, kawannya ada 90 juta lebih. Nah, 90 juta. artinya apa? Artinya pemerintah di sini tidak boleh rigid di dalam melakukan pengaturan. Karena pada dasarnya ini harus dikembalikan lagi kepada Artinya itu jadi hak kita juga dong para pekerja, kapanpun kita mau ambil. Ternyata diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Ya. Artinya sehari sebelum Megawati berhenti sebagai presiden. Oke. Ya. Jadi masa Artinya sebenarnya kalau kita produk bicara terakhir. RPP dan lain sebagainya ya memang tanggung jawab masa pemerintahan SBY seharusnya. Ya. Oh iya, iya, iya. Ya. Boleh. Agak lebih penting sekarang Undang-undangnya kita yang masa Bu Mega undang-undangnya. undang-undangnya pada Undang-undangnya. masa Bu Mega. Undang-undangnya. Jadi Tapi yang agak RPP-nya lebih ada penting masa sekarang berikutnya. Rizka dan teman-temannya termasuk Dadan kita ingin dengar nanti ya. Itu berharap apa sebetulnya dengan revisi ini? Nah, itu yang lebih penting. Oke, baik. Tapi kita harus potong terlebih dahulu sebelum saya mau mendengarkan apa sih yang menjadi curahan Dadan, hati ya, dari Dadan. Dadan Iya. sebagai atau selaku pekerja yang katanya juga nabung. Mungkin uang kita termasuk di situ, Dadan. Ya, nanti saya tunggu curahan hatinya. Pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, tetap di News.pol sesaat lagi. Nah, jalannya ada dua. pertama bahwa setiap siapapun peserta BPJS Tenaga Kerja yang di PHK langsung dapat pesangon. I love you like a love song, baby.